Ya, oke, kita mulai. Untuk yang nomor satu, soal seperti ini sering ya. Maksudnya sudah banyak yang bisa biasanya ya. Jadinya ini bisa kita jadikan sebagai akar dari berapa? 5 sama 21 ya. Oke. 21 ditambah 5 ditambah 2 akar lagi 21 kalikan 5. Oke. Jadi, jadi kalau kita bisa membuat bentuk seperti ini, kita bisa menyederhanakan akarnya. Jadi akar 21 ditambah akar 5. Oke. Jadi gitu aja ya. Karena sudah paling sederhana ini ya. Oke, jawabannya gitu ya. Jadi kalau ada akar A tambah B ditambah lagi 2 akar A kali B seperti biasa ya. Oke, sip. Saya kira nggak ada masalah karena biasanya banyak yang bisa untuk soal yang nomor satu ini ya. Kita lanjut nomor dua. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, anggap aja mungkin ada yang kurang ini ya. Apa ya? Pure ya biasanya ya. Atau pecahan sejati ya. Apa sih istilahnya ya? Proper ya, oke. Jadi proper ini ya sebenarnya ya. Kalau apa? Kalau nggak ada propernya, dia tak hingga nanti banyaknya ya. Banyaknya tak hingga ya. Proper fraction ya. Jadinya kalau oke. Jadi kalau proper itu eh, bentuknya adalah kurang dari satu ya. A per B kurang dari satu ya. Jadi sudah proper, sudah simplify ya, sudah sederhana dan proper ya. Artinya kita faktorisasi prima dulu ya. Dan juga 1242 faktorisasi primanya jadi apa? Ya, coba difaktorisasi prima dulu. Oke, jadi saya sudah dapat faktorisasi primanya ya. Faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 pangkat 3 kalikan 23 ya. Jadinya banyak faktor positifnya adalah tahu dari 1242 pangkatnya saja, satu terus ditambah satu kali pangkat selanjutnya, kali pangkat selanjutnya ya. Oke, dia 16 ya. Oke, 16. Berarti banyaknya adalah ini ya, 1242 kita kurangi dengan banyak itunya ya, banyak faktor primanya ya. Faktor primanya, banyak faktor positifnya ya. Tahu dari 1242. Oke, berapa itu? 1242 dikurangi 16. Oh, masih kita tambah satu lagi ya, karena satu itu pasti masuk ya.
Satu per itu ya, satu per 1242 itu masih masuk. Berarti kita butuh tambah satu lagi ya. Kita tambah satu. Oke. Biar satunya masuk. Sip. Jadi kalau kita hitung adalah 1242 dikurangi 16 ditambah satu. 1227 ya. Iya tak? Iya, Oh, ternyata bukan ya. Walaupun nggak itu tapi tetap di simplify ya. Contohnya ini. 10 deh ya. Contohnya ini. 1242 per 10 ya. Ini kan bukan 10 bukan faktornya ya. Kebalik sih. Denominator ya. 10 per 1242. Lah ini kan masih bisa disederhanakan ya. Jadi 5 per berapa? 621. Ini proper simplified proper function ya. Jadi sebenarnya bukan tau yang kita butuhkan ya, tapi adalah fungsi Euler-P ya. Oke, jadi kita sebenarnya butuh fungsi Euler-P ya. Kita butuh Euler, yaitu Euler-V-nya dari 1242 itu adalah gimana? Ada yang ingat nggak untuk fungsi Euler-P? Oke, yaitu adalah 1242 kita kalikan dengan satu dikurangi faktor prima yang pertama 2, terus satu kalikan dengan faktor prima yang kedua 3, terus kalikan lagi dengan satu kurangi. Oke, seperti itu ya. Kita hitung dulu berapa itu. Oke, sip. Sekarang bisa dihitung dulu berapa itu. 396. 396 ya. Oke. Jadi kalau propernya adalah kalau kita mau proper berarti pembilangnya ya atau numeratornya itu lebih kecil ya. Sebenarnya kita cuma butuh 1241 ya untuk pembilangnya semua kemungkinan kemungkinan pembilangnya ya. Terus kita kurangi 396 terus kita tambah tambah satu ya. Karena untuk pembilang satu ya. Jadi sebenarnya satunya pindah ke sini tetap aja ya artinya ya. Oke. Sip, nanti kita bisa gunakan seperti itu ya. Jadinya 1242 kita kurangi dengan 396. 846 ya. Oke, itulah jawabannya ya. Kalau dia nggak proper, artinya bisa lebih dari atau sama dengan satu ya nilainya ya. Kalau lebih dari satu kan banyak ya. Misalnya bukan banyak ya, tak hingga banyaknya ya. Makanya kita butuh nambahi proper itu ya, biar kita bisa mencacahnya ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 3. Oke, jadi seperti itu ya, gampang ya sebenarnya ya. Jadi ini sendiri kan sudah X ya ini ya. Oh, sudah X, sudah 1/X ya. Ini sendiri juga kok satu plus X ya. Jadinya kita harus punya 1 plus X itu akan sama dengan 3 plus 1 plus X ya. Di sana 10 ya kan. Jadinya X plus 4 X plus 1 itu 10 ya. X kuadrat dia plus 5 plus 5 X terus 4 dikurangi 10 negatif 6 ya. Oke, kalau di jumlah 5 kalau dikali negatif 6 berarti plus 6 sama negatif 1 ya. Plus 6 X-nya negatif 1 sama dengan 0 ya. Positif ya, kita butuh positif aja karena jelas positif ini ya. X-nya harus positif ya. Berarti kita pilih yang satu saja ya. Sip, jawabannya 1. Ya, gampang ya. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini juga demikian ya. Gampang juga ini ya. Ya, semuanya sih gampang-gampang ya. Yang pertama kita lihat persamaannya dulu ya. Jadi Y itu akan sama dengan MX plus C ya, persamaan garis L itu ya. Yang ini kita bisa jadikan sebagai X1, ini X2, terus di sini M. Yang ini X intercept itu berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Oke, jadi kita, oh kok ini X2 sih? Y1 ya. Sip. Jadi kita bisa langsung substitusi X, Y, M-nya ya. Untuk mencari nilai C ya. Jadi 11 negatif 9/23 kalikan negatif 3 plus C. Oke. Jadi kita harus punya C-nya adalah 11 ditambah 27 per 23. Oke. Kalau dijadikan pecahan biasa berapa itu nilainya? 280/23 ya. Oke, 280/23. Sekarang kita tulis ulang ya. Kita dapat persamaan L ya. Persamaannya adalah Y sama dengan 9/23 X ditambah 280/23. Oke. Kita cari X intercept ya. Berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Artinya di sini 0. Kita cari X-nya ya. Sama dengan 9/23 X ditambah 280/23. Oke, dari sini kita mau cari X-nya. Harusnya sama dengan negatif 280/9 ya. Oke. Bener nggak? Coba tolong dicek ya.
Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Gampang-gampang ya soalnya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 5. Nah, apalagi ini ya sudah sering ya kalau soal seperti ini ya. Bisa langsung kita kuadratkan kedua ruas ya. 21 kuadrat ya. Jadinya kita punya x kuadrat plus 1 per x kuadrat plus 2 kali x kali 1 per x ya. Sudah bisa langsung dua ya. Ini 441. Makanya yang mau kita cari adalah x kuadrat plus 1 per x kuadrat, yaitu 439 ya. 439. Oke. Gampang ya. Jadi soalnya masih gampang-gampang sampai nomor 5. Kita lanjut. Ya wes, ini aja dulu ya. Yang soal nomor 6 bisa dicoba selama 3 menit dimulai dari sekarang. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Jadi ada dua metode ya. Yang pertama itu kita bisa
melengkapkan bentuk kuadrat ya. Oke, jadinya X kuadrat dikurangi 22X ditambah 65 itu bisa kita lengkapkan kuadratnya jadi X kuadrat kurangi 22X ditambah dengan 22 ini kita bagi 2 ya. Dia negatif 22 kita bagi 2 terus kita kuadratkan ya. Terus ditambah 65 kita kurangi dengan ini ya sekarang ya. Kita kurangi. Oke, jadi ini kita siapkan sebagai satu kurung dan itu juga satu kurung yang lain ya. Jadinya kita akan punya X kuadrat kurangi 22X di situ 121 yang sana. 65 dikurangi 121 negatif 56 ya. Jadinya kita harus punya X kurangi 11 kuadrat. Nah ini pasti lebih dari atau sama dengan ini dibuat 0 ya. Yang kuadrat dibuat 0 yaitu negatif 56. Oke, itu untuk kuadrat ya. Sekarang oke, metode kedua atau cara kedua kita bisa menggunakan rumus ya. Rumus parabola ya atau fungsi kuadrat ya. Apa namanya? Puncak ya, vertex ya. Jadinya dia X kuadrat kurangi 22X ditambah 65 itu akan lebih dari atau sama dengan min D per 4A ya. Yaitu negatif dari negatif 22 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 kali 65 per 2A. 2A, 4A. 4 kalikan 1. Oke. Nanti dapatnya juga mirip itu ya. Kalau kita hitung juga sama yaitu negatif 56 ya. Oke. Jadi kalian bisa cari metode yang cocok untuk kalian ya. Kalau lebih mudah pakai rumus atau hafal rumusnya, atau lebih suka pakai yang perfect quadratic form ya. Ya, nanti hasilnya di-share di grup ya. Jadi kalian nggak perlu apa screenshot ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 7. Oke, mana? Ya, jadi nomor 7 itu mungkin beberapa belum kenal ya, karena ini adalah trigonometri ya. Kalau dia sudut lancip ya, acute angle ini ya, semua nilai sinus, cos sama tangen itu positif semua nilainya ya. Jadi sekarang kita buat bentuknya ya, mana? Hmm, cosnya 15 ya. Berarti uh, lo ya segini aja wes. Oke, kayaknya gitu ya.
Jadi dia kosnya 15. Ya anggap aja oke itu ya. Walaupun kelihatannya gak bagus ya. Ya wis, itu aja wis. Jadi karena kos ya, kita anggap di sini adalah sudut X-nya. Terus yang di sebelah sudut X-nya atau di bawah ya, itu 17 ini siku. Oh, kok 17? 15 miringnya yang 17 ya. Nah, berarti kita cari sisi tegaknya ini ya, atau tingginya ya. Itu adalah akar 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Sip. Berapa itu? Tahu mungkin ada yang hafal triple Pythagoras untuk itu ya. Oke, jadi dia 8 ya di sini ya. Sip. Jadi kita sudah tahu kalau cos X-nya itu adalah 15/17. Sedangkan untuk sin-nya adalah yang tegak ya, yang tegak apa ya, tingginya ya, atau di depan X-nya itu ya, dibagi miring 8/17 dan tangannya itu adalah eh, yang di depan dibagi samping ya, atau tinggi dibagi alas ya. Oh, mana X-nya? Untuk tangan X-nya adalah 8/15. Oke. Atau bisa juga kita sederhanakan dulu ya. Kita tahu juga kalau tangan X itu adalah sin X per... Nah, sebenarnya kita gak butuh cari segitu ya. Langsung pakai ini bisa ya. Nggak perlu cari apa Pitagorasnya ya. Jadinya kalau kita mau cari 1 kurangi 2 sin X per 3 cos. Oh kok cos. 3 tangan X itu bisa kita ganti menjadi 1 kurangi 2 kali sin X per yang ini 3 kali sin X per cos X ya. Hasilnya bisa kita coret seperti itu. Jadinya 1 dikurangi 2/3 kalikan cos X. Oke. Kita nggak perlu cari Pitagorasnya dengan cara seperti ini ya. Jadi 1 dikurangi 2/3 kalikan dengan 15/17. Oke. Sip. Ya, bisa dihitung dulu berapa itu? Ya, kalau kita hitung adalah 7/17 ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan karena mungkin beberapa belum belum pernah belajar tentang trigonometri ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 8. Nah, jadi nomor 8 ini kalau sering ikut Olimpiade Matematika harusnya sih mudah ya.
Oke, jadi kita cek aja ya, karena kita cari yang maksimum 3 digit ya. Karena 999 itu kalau kita bagi 21, sisa 12 ya ternyata ini ya. Nah, makanya X-nya itu harusnya adalah kongruen dengan, kan ini 12 ya tadi ya. Ini 12 kita tambah 5 biar pas jadi 17 ya. Kita tambah 5 terus dikurangi 21 ya. Atau gini aja ya. Maksimal dari X ya. Max dari X itu sama dengan segitu ya. Sip. Ini agar kongruen 17 mod 21 ya, modul 21. Karena dia sudah jadi 4 angka, makanya kita kurangi 21 ya, biar kembali ke 3 angka lagi ya. Yaitu 983 ya. Sip. Habis ini gampang ya, karena ini sudah sering ya soal yang ini ya. Ya, kalau, oh, ada pertanyaan dah. Coba saya lihat. Oh iya, genap ya. Kalau genap, karena dia ganjil ya. Eventnya lupa ya saya ya. Jadi ini event, saya hapus yang ini ya. Karena kita maunya event ya. Kita kali 2 ya, yang 21-nya ya. Oke, sip. Yaitu 962 ya. 962. Oke. Sip. Gampang ya. Lanjut ke nomor 9. Jadi nomor 9 itu seperti ini ya. Jadi ada beberapa metode untuk ini ya. Kalau gambar kayaknya bisa sih gambar ya. Cuma biasanya agak lama ya untuk gambarnya ya. Jadi kita bisa gunakan metode apa? Metode diskriminan aja ya. Oh, kok diskriminan? Metode determinan ya. Jadi untuk determinannya itu kita susun matriks ya. Yang A dulu ya. Yang ini punyanya A 11 5. Terus kita kasih 1. Dia 8 3 1. Yang B, yang C itu adalah determinan, yaitu 2 15 1. Oke. Batasnya sebenarnya sampai sini ya. Tapi ini kita tambahi bantuan ya. Ini kita tambahi bantuan. Kalau biar gak bingung misalnya ya. Kita tulis ulang 11 5 8 8 3 2 15. Oke. Jadi yang ke sini itu positif nanti ya. Yang arahnya segini itu positif ya. Sedangkan yang arahnya ke atas itu negatif nanti ya. Yang kuning ini negatif jadi. Oke. Sebenarnya yang biru aja, yang hijau ini tambahan ya. Untuk mempermudah ya. Biar gak muter ya gambarnya ya. Panahnya nanti ya. Oke. Jadi 11 kali 3 kali 1 ditambah yang positif dulu ya. 5 kali 1 kali 2 ditambah lagi 1 kali 8 kali 15, terus kita kurangi dengan 2 kali 3 kali 1 dikurangi lagi 15 kali
1 kali 11 dikurangi lagi 1 kali 8 kali 5 ya. Nah, ternyata kita punya dua yang mirip ini ya. Oke, sisanya bisa dihitung ya. Sip. Ya, hitung dulu berapa itu? Berapa? Oh, masih hitung dah. Ya, silakan dihitung dulu ya. Ini hasilnya berapa ini ya? Mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana nyusunnya, boleh ya. Nggak masalah negatif. Nanti kita nilai mutlakkan ya. Nah, kita bandingkan dengan cara apa? Cara menggambar di koordinat kartesius ya. Sambil hitung saya sambil gambar di GeoGebra aja ya, biar lebih cepat ya. 11,5, B-nya itu 8,3, yes. Dan C-nya adalah 2,15 ya. Ah ya. Jadi salah satu apa? Salah satu kegunaan atau penerapan determinan adalah untuk menghitung luas suatu poligon ya atau segi banyak konveks ya. Tapi dengan sistem koordinat ya. Kalau tiga ya bentuknya tiga gini ya. Oh iya ya. Kenapa kok saya coret ya? Padahal ini 15, ini 5 ya. Ya, mohon maaf. Jadi harusnya nggak pakai coret itu ya, mana-mana. Wis. Oke. Sip. Bisa dihitung dulu berapa ini? Masih hitung dah. Sama saya buat gambarnya dulu di itu ya. Kita bandingkan dengan cara yang selama ini biasa dipakai ya. Itu seperti itu.
Jadi gambarnya seperti ini ya. Bentar saya kecilkan dulu. Sip. Nah, berapa ini tadi? Sudah dihitung belum? Nilai determinannya. Nyoretnya nggak jadi ya, karena satunya 15, satunya 5 ya. Oke. Negatif 48 ya. Negatif 48 ya, tolong koreksi kalau salah ya. Berarti nanti luasnya adalah itu setengah kalikan dengan nilai mutlak determinannya ya. Berarti setengah kalikan dengan nilai mutlak negatif 48, yaitu 24 ya harusnya ya. Oke, kita coba bandingkan dengan cara yang selama ini biasa dipakai ya. Ini kan 15 ya. 15 terendahnya ini 3 ya. Oke, kalau kita buat seperti itu, seperti biasa ya. Nggak pas ya. Ya, anggap aja ini garisnya bagus dan lurus ya. Oke, segitu ya. Jadi ini X-nya sampai 11, mulai 2 sampai 11 ya. 9. Yang ini mulai 3 sampai 15. 12 ya. Oke, jadi untuk yang gambar ini adalah 9 kalikan 12 dikurangi ini ya. Jadi ini bukan 12 lagi ya. Mulai berapa ini? 15 sampai 5. Ini 10, yang itu 5 ya. Oh, kok 5? 2 ya. Terus yang ini mulai 11 sampai berapa ini? 11, 8 berarti 3. Yang itu sekarang 9 berarti 6 sama 12. Oke. Dikurangi setengah kalikan 6 kali 12 dikurangi lagi setengah kalikan 3 kali 2 dikurangi setengah kalikan 10 kali 9 ya. Oke, sip. Ya, kalau dihitung sama nggak kira-kira itu? Ya, sama-sama 24 ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua metode ini ya. Jadi kalau gini kan kita harus gambar dulu ya. Kalau gini bisa langsung, yang penting cepet ya. Metode determinan sama metode menggambar ya. Oke, sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 10. Nah, apalagi ini ya, sudah sering ya kayaknya ya. Tapi ya yang ya gak tapi sih, tapi memang sering ya soal seperti ini ya. Jadi 36 itu, saya ganti biru lagi ya. 36 adalah 4 kali 9 ya. 4 kalikan 9. Artinya 4 harus habis membagi 9B ya. 9B. Dan juga 9 harus habis membagi itu ya. 2 tambah 0 tambah 2 tambah 2 ditambah A
ditambah 6 tambah 8 tambah 1 tambah 9 tambah B ya. Oke. Jadi untuk B-nya ini kita punya kemungkinan 2 6 ya kan? Ya, 26 ya. B-nya berarti saya tulis OR aja ya. 2 atau 6 ya. Dan juga 9 itu harus habis bagi berapa ini? 6 tambah 6 12 20 30 ya. 30 berarti 3 ya. A plus B plus 3. Oke. Harus kelipatan 9 ya. Oke. Mungkin juga banyaknya sudah dapat ya. Sekarang kita cek ya. Kalau B-nya 2. B-nya 2, makanya kita harus punya apa? Berarti A plus 5 itu harus 9 ya. Kalau 0 A-nya nanti negatif ya. 9. Berarti A-nya itu adalah 4 ya. Kita harus punya nilai A kali B-nya adalah 4 kali 2 yaitu 8 ya. Kalau B-nya itu 6, kita harus punya A plus 9 itu kelipatan 9 ya. Berarti A-nya bisa 0 ini ya. Bisa 9 atau berapa ini? 18 ya. Sip. Di sini kita harus punya A-nya 0 atau 9. Berarti kalau kita kalikan adalah 0 kalikan 6 atau 9 kali 6. Yaitu kita pilih yang terbesar ya. Jadinya ini 54 ya. Oke, jawabannya adalah 54 ya untuk yang maksimalnya ya. Sip. Gampang ya. Saya lihat di chat banyak yang dapat. Coba saya lihat. Ya, ya bukan banyak sih, cuma cuma 2 ya yang dapat ya. Sip. Kalau gitu kita lanjut ke nomor 11 ya. Oke, ini juga sudah sering ya. Kalau ini kita misalkan sebagai X ya. Kita misalkan ini sebagai X berarti yang segitu juga X ya yang ini ya. Ini kan juga X ya. Makanya dia X sama dengan 3 plus 7 per X ya. Kita kalikan X semuanya. Jadi X kuadrat kurangi 3X kurangi 7 sama dengan 0 ya. Ya jangan lupa ini pasti positif ya. Tidak mungkin negatif dia ya. Oke, jadi kita gunakan rumus kuadratik ya. Karena kayaknya nggak bisa difaktorkan ini ya.
Kita gunakan rumus kuadratik aja langsung. 3 plus minus akar negatif 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 7 per 2 kali 1. Oke. Jadi dia 3 plus minus 9, 37 ya langsung ya. Oke. Kita ambil yang positif aja ya. Karena akar 37 itu lebih dari 3 ya. Makanya dan juga X-nya ambil yang positif ya. Makanya X-nya itu kita yang plus saja ya. 3 plus akar 37 per 2. Oke, itulah jawabannya ya. Jadi yang negatif kita buang ya. Karena sudah terlihat dari bentuknya dia nggak mungkin negatif itu ya. Sip, lanjut ya. Lanjutannya, oke, ini sudah kayak nomor berapa tadi ya? Nomor 2 ya. Jadi nanti kan nomor 2 ada di halaman 2 di PDF yang saya bagikan ini ya. Yang pertama kita cari faktorisasi primanya dulu ya. Jadi 2055 itu adalah 3 kali 5 kalikan 137. Makanya Euler V-nya oke, adalah kali 1 kurangi 1/3 kali lagi 1 kurangi 1/5 kali 1 kurangi 1/137. Oke, sip. Tolong dihitung itu dulu. Rumusnya. Oh, jadi Euler V itu seperti ini ya. Mungkin ada yang belum tahu ya. Kalau di Google, oke ya. Misalnya N-nya bisa difaktorisasi prima itu ya. P1 kalikan A1 kali P2 kalikan A2 kali seterusnya sampai bilangan prima K, A-nya pangkat K ya. Ini adalah faktorisasi prima. Oke, jadinya kita bisa menghitung Euler V dari N ya, adalah N kalikan dengan 1 dikurangi 1 per faktor prima pertama, 1 dikurangi 1 per faktor prima kedua, dan seterusnya sampai faktor prima terakhir ya dari N ya. Oke.
Sip. Ya, sekarang tolong dihitung dulu ini berapa nilai fee-nya ya, fee dari 255. Oh ya, jangan lupa tadi kita motif soalnya jadi ada propernya ya. Karena kalau bukan proper function dia jawabannya pasti tak hingga ya. Kok proper function? Proper fraction ya. Oke, jadi dia adalah 1088 ya. Berarti banyaknya bilangannya dikurangi V-nya ya. Oke, berapa itu? 2050 sudah menghitung ke prima ya. Oh iya sih ya. Harusnya nggak usah perulangan ya. Wah, berarti nomor dua kita itu ya. Karena dia sudah simplified ini ya harusnya ya. Oke, nomor dua kita edit kalau gitu. Oke, jadi nomor dua itu langsung kita edit ya. Ini kan yang bisa simplifikasi ya. Oke, jadi apa logiknya agak itu ya. Harusnya jawabannya ini aja ya, yaitu Euler V functionnya ya. Itu juga dengan yang tadi ya. Oke, jadi mungkin saya tulis secara bahasa Indonesia aja ya, karena biar nggak mikir lama ya. Apa adalah menyatakan banyak bilangan asli yang tidak lebih bilangan asli relatif prima ya. Bilangan asli relatif prima dengan N ya, atau FPB-nya satu ya, dan tidak lebih dari N ya. Oke, jadi dia sudah bentuk paling sederhana ya dia sebenarnya ya, karena enggak FPB-nya sudah satu ya, FPB pembilang sama penyebutnya ya. Oke, jadi nggak perlu kita kurangi ya seperti tadi ya. Saya terkecoh sama simplified-nya itu ya, yang bisa disederhanakan ya pikirannya ya. Harusnya kan enggak. Oke, terima kasih koreksinya. Sip, sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke 13 ya. Oke, karena waktunya masih banyak, ini bisa dicoba dulu selama 3 menit mungkin ya. Ya, yang nomor 13 bisa dicoba selama 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, ini 3 menit sudah berlalu ya kita bahas. Jadi kita sebenarnya lebih ke coba-coba ini ya, brute force istilahnya atau nguli ya. Jadi coba-coba X-nya itu adalah faktor 70 ya, atau 70 yang ini ya. Oke. Kalau nilainya nol ya, nilai apa ininya nol itu adalah faktor ya, menggunakan namanya teorema faktor ini ya. Jika X 70 nanti bernilai nol ya, maka dia faktor ya. Maka X dikurangi faktor 70 itu ya. Sesuatu misalnya A gitu aja wis. A jangan deh. Apa ya? Oh, B aja. Adalah faktor ya. Itu namanya teorema faktor ya kalau di aljabar ya. Jadi kalau kita coba-coba itu sebenarnya banyak kemungkinan ya. Cuma kalau ngitungnya cepet kan sudah oke ya. Nanti dapatnya X minus 2 ya. Kalau X-nya nilainya 2 ya.
adalah faktor ya, membagi faktor dari, oke. Selanjutnya kita bisa menggunakan apa? Pembagian bersusun maupun apa namanya biasanya ya? Lupa saya namanya. Apa ya? Bentar. Hmm, Pembagian polinom itu loh ya. Sintetik ya, istilahnya sintetik tapi biasanya disebut apa? Horner. Oh ya, Horner ya. Pembagian sintetik ya. Jadi kalau kita menggunakan pembagian bersusun, X pangkat 3 kurangi 21 X kuadrat ditambah 73 X kurangi 70 ya. Oke. Dia X kuadrat, X pangkat 3 kurangi 2X kuadrat. Seperti biasa, itu negatif 19X kuadrat. Tetap, berarti ini negatif 19X. Negatif 19X kuadrat plus 38. Oke, jadi saya lihat beberapa di chat itu banyak yang dapat ya. Ini 35X, oh, X-nya mana? Kurangi 70 lah. Jadi ini ditambah 35 ya. Nol ya. Sekarang kita coba pakai cara sintetik ya atau Horner ya. Ini long division atau pembagian bersusun porogapit ya. Atau istilah kerennya porogapit. Sekarang ini sintetik ya. Yes, kayak Sintu ya. Sintetik atau Horner ya biasanya ya. Itu kita tulis 1 negatif 21 73 negatif 70 ya. Oke, di sini 2. 1 turun kali 2 2 negatif 19 kali 2 negatif 38. Kita tambah tinggal 35 kali 2 70 ini 0 ya. Jadi kita bisa di sini. Yang ini sisa. Jadinya ini kalau kita turunkan ada 3 berarti pangkat 2 ya. X kuadrat kurangi 19X ditambah 35. Oke. Kita sudah punya hasil bagi dan sisanya ya. Makanya kita cek sekarang ya untuk ini ya. Kita cek diskriminan aja ya. Cek D. D-nya itu sama dengan negatif 19 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kalikan 35 adalah 221 ya. Jadinya ini adalah bukan kuadrat sempurna ya.
Karena dia bukan kuadrat sempurna, makanya cukup sampai sini aja memfaktorkannya ya. Jadinya kita faktorkan sebagai X kurangi 2 kali dengan X kuadrat negatif 19X plus 35. Oke, cukup sampai sini pemfaktorannya. Nggak perlu sampai akar-akar ya. Karena nanti akan muncul bilangan irasional akar 221 ya. Oke. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke 14 ini ya. Sip, bisa dicoba dulu selama 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Kalau selama ini kita lihat ya, dari pertidaksamaan contohnya AMGM, AMHM, dan lain-lain ya, ini kan dua suku ya. Biar nilainya maksimum atau minimum itu kita butuh sama dengan ya. Kita coba aja gitu ya. Langsung sama dengan ya. Nanti kita bandingkan kalau secara teori, secara AMGM gitu gimana ya. Coba dulu ya, coba.
X 13 sama dengan 85 X gitu ya. Jadinya X-nya berapa ini? 49 ya. Kok 5 saya mau nulisnya. Makanya dia nilai ininya ya. Itu adalah 36 ya. Akar 36 tambah akar 36 itu sama dengan 12. Kalau misalnya kita anggap ini sebagai apa? AMHM ya. Kalau misalnya kita coba AMHM, AM yang kurang dari sama dengan kok HMQM ya, kuadratik min ya. Berarti akar X kurangi 13 ditambah akar 85 kurangi X itu kurang dari sama dengan 2 kali akar akar X kurangi 13 kuadrat ditambah akar 85 kurangi X kuadrat per 2. Oke, jadi dia 2 kalikan dengan, karena ini ya, X ds X kurangi 13 ditambah dengan 85 kurangi X ya, per 2. Sama ya dapatnya ya. Ini sama-sama 12 ya. Ya, sama-sama 12 ya. Ini juga 12. Sedangkan kalau misalnya kita mau pakai Cauchy ya. Ya gimana nulisnya Schwarz itu ya. SCH Schwarz ya. Oke. Kalau misalnya kita mau pakai Cauchy Schwarz ya. Jadi bentuk ini kalau kita tetap butuh kuadrat ya. Jadi yang ini X kurangi 13 ditambah akar 85 X kita kuadratkan akan kurang dari atau sama dengan. Nah, mungkin saya tulis kali satunya ya. Saya tulis kali satunya ya. 1 kali dengan akar 1 kali akar 85 kurangi S kurangi X dikuadratkan kurang dari atau sama dengan dia 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat kalikan dengan yang itu kuadrat ya. Akar dari X kurangi 13 kuadrat ditambah dengan akar 85 kurangi X. Akarnya mana? Oke, seperti itu. Jadinya yang ini sama dengan dia 2. Yang itu juga berapa ini? X kurangi 13 ditambah 85 kurangi X ya. Jadinya 144 ya. Ya, oke. Sekarang kita apa? Akarkan kedua ruas ya atau kuadratnya kita hilangkan dia ya. Jadi X kurangi 13 ditambah akar 85 kurangi S
kurangi X itu kurang dari sama dengan 12 ya. Oke. Dari ketiga metode ini masih ada metode kalkulus ya kalau sudah bisa turunan ya. Ini metode coba-coba ya yang pertama ya. Jadi dari tiga metode ini kita dapat hal yang sama ya, yaitu 12 jawabannya ya. Oke. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Ini unit digit ya atau angka satuan ya. Jadi sebenarnya yang 10 bisa kita coret ya, yang kelipatan 10 bisa kita coret ya. Ini jelas satu. Kita cek aja mulai 1 sampai 9 ya kalau gitu ya. Karena kan berulang ya. Sampai berapa kali itu kan ya. Jadi 1 ditambah 2,998 ditambah seterusnya sampai yang 9 itu adalah 991. Oke. Ini kongruen jelas satu. Yang dua. Yang dua itu 4 ya. Yang tiga. Yang tiga itu ternyata 3. Kita cari polanya seperti biasa ya. Yang 4 sekarang. Yang 4 itu ternyata 6. Yang 5. 5 itu ya jelas 5 ya. Oke, sekarang yang 6. Yang 6 pangkat berapapun kan 6 ya. Sekarang yang 7. Yang 7 itu pangkatnya 993 ya. Itu 7. Yang 8. Yang 8 itu 6. Sedangkan yang 9 kalau pakai ganjil itu 9 ya. Dalam modulo 10. Oke, saya lihat mungkin banyak yang sudah dapat ini ya. Karena soalnya memang sering ya. Oke, jadi kita ini ya. Habis, habis, habis. 6 sama 6 2. Jadi 7 ini ya. Kongruen 7 dalam modulo 10 ya. Oke. Berarti kalau kita butuh sampai berapa itu? 2020 ya. Kalau 2020 bagi 10 adalah 2000, kok 2000, 202 kali 7 ya. Itu 14 ya. Berarti ini kongruen dengan 14 dulu, terus ditambah 1 sampai 3 ya. Jadi 1, 4, 3 ya. Oke. Jadi dia 592. 2 dalam modulo 10. Ya enggak, tolong dicek. Siapa tahu saya ada yang salah hitung ya.
Oke. Sebelum lanjut ke soal terakhir, mungkin ada pertanyaan? Abang ya, karena tinggal cari polanya aja ini ya. Selanjutnya, oke apalagi ini ya. Tinggal pakai teorema Vita selesai ya sebenarnya ya. Oke wes. Jadi kita tahu dulu, wes gak usah langsung aja teorema Vita ya. Alfa ditambah beta adalah 19 dan kalau kita kali 5 3 ya. Makanya kalau kita mau cari itu harus alfa plus beta kuadrat dikurangi 4 alfa beta ya. Berarti dia 19 kuadrat dikurangi 4 kalikan 5 3. Oke, sip. Tolong dihitung berapa itu? Ya, ada yang dapat ya. 149. Sip. Jadi untuk yang petua satu biasanya memang soalnya yang mudah-mudah dulu ya. Oke, sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan? Oke, kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya. Nanti PDF-nya saya share di grup ya. Kemudian recordnya mungkin kalau nggak besok ya lusa mungkin ya. Saya butuh apa ini convert sama upload ke YouTube ya mungkin ya. Mana akar? Ya akar, roots ya. Jadi alfa sama beta adalah akar dari persamaan kuadrat itu ya. Sip. Kalau gitu kita akhiri dulu ya. Sampai jumpa di sesi besok. Oh, ada pertanyaan lagi kita. Oh ya, enggak ya. Oke, sampai jumpa di sesi besok dan selamat malam. Terima kasih, Pak.